Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran kimia. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat dan selalu semangat ya. Pekan ini kita akan memasuki bab kedua, yaitu atom dan sistem periodik unsur. Dan materi mengenai perkembangan model atom itu adalah hal pertama yang akan kalian pelajari. Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah memahami ya bahwa materi itu kadang bisa berwujud padat ya atau solid, kadang bisa berwujud liquid atau cair, dan kadang juga bisa berwujud gas. Dan pertanyaan mengenai hakikat materi ya, seperti misalnya materi itu terbuat dari apa sebetulnya, itu sebetulnya sudah dipikirkan oleh manusia sejak zaman dahulu kala. Ya, katakanlah di masanya Demokritus pada tahun 400 sampai 500 tahun sebelum Masehi, mereka sudah mempertanyakan hakikat dari materi gitu ya. Benda yang menyusun atau zat yang menyusun materi itu sebetulnya apa ya? Nah, di sini Demokritus dulu bersama Lucipo ya, gurunya, itu beliau berdua ini adalah seorang filsuf ya, filsuf. Jadi keduanya itu bukanlah ilmuwan atau saintis ya, tapi seorang filosof Yunani yang pertama kali merumuskan konsep mengenai atom gitu ya. Jadi dia menganalogikan begini katanya ya. Jadi seandainya kita punya satu zat atau satu benda, katakanlah ini ya, ibu gambarkan besi ya. Sebatang besi yang dipotong menjadi bagian-bagian yang kecil, terus menerus sampai kita dapatkan butiran-butiran besi yang kecil gitu ya. Nah, menurut Demokritus, dia berpendapat bahwa ketika materi itu dibagi atau dibelah secara terus-menerus, maka pada satu masa, pada satu waktu kita pasti akan sampai di mana sampai pada titik di mana materi itu tidak akan bisa dibagi lagi karena saking kecilnya gitu ya. Dan istilah atom sendiri memang berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu tidak dapat dibagi begitu ya. Nah, saat itu pemikiran kedua tokoh ini itu tidak terlalu banyak berpengaruh gitu ya, karena keduanya memang belum bisa membuktikan klaim atau hipotesis mereka secara eksperimen begitu ya. Nah, 2000 tahun kemudian, nah ini rentang waktunya lumayan lama ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat literatur selama kurun 2000 tahun itu memang banyak sekali tokoh-tokoh yang juga mendefinisikan atom itu apa dan seperti apa. Tapi kita skip saja, kita langsung ke masa di mana John Dalton hidup ya. Jadi di sini kurang lebih ada 5 teori dan model yang menggambarkan atom itu seperti apa. Dimulai dari gambar yang sebelah kiri, ada John Dalton. Oke, kita lihat. Nah, yang pertama nih, ini adalah model atau teori yang pertama dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1808. Jadi kelima tokoh ini, ibu ulang ya, kelima tokoh ini berbeda dengan Demokritus. Jadi kelimanya itu sudah berhasil menemukan model-model atom, tapi berdasarkan hasil eksperimen, sehingga lebih teruji secara ilmiah. Nah, jadi menurut Dalton, materi itu katanya tersusun dari partikel kecil yang tidak bisa dibagi. Mirip sih definisinya ya dengan Demokritus, tapi dia tambahkan sedikit ya. Dia katakan bahwa atom itu tidak dapat tidak dapat dimusnahkan, maaf ya, ibu tambahkan di sini ya. Jadi atom itu dia tidak bisa dibagi gitu ya. Dia itu diciptakan tapi tidak dapat dimusnahkan. Oke, tambahkan ya di sini, tidak dapat dimusnahkan. Oke, tidak dapat dimusnahkan katanya begitu.
Dan kalau kita lihat di sini judulnya ya, solid sphere. Solid sphere itu artinya, sphere itu kan bola ya. Bola solid itu padat ya, atau pejal. Jadi kalian boleh bayangkan model atomnya John Dalton itu seperti katakanlah kelereng gitu ya, kelereng atau bola biliar ya. Yang namanya kelereng atau bola biliar itu kan di dalamnya itu solid ya, nggak ada ruang kosong. Bukan seperti bola pingpong atau bola tenis. Kalau bola pingpong kan dia cuma bola tapi dalamnya kan kosong. Nah, jadi menurut John Dalton, materi atau atom itu dia tidak bisa dibagi gitu. Dia adalah memang materi yang paling kecil katanya. Dan setiap unsur itu punya atom dengan sifat yang identik. Identik itu maksudnya sama gitu ya. Nah, jadi satu unsur atom-atomnya itu pasti bersifat sama. Unsur yang lain itu pasti punya sifat yang lain. Dan senyawa itu adalah kombinasi dari atom-atom yang berbeda jenis. Nah, gambarnya seperti inilah ya. Misalnya satu atom berwarna orange ini dia bersifat khusus dengan sama dengan atom lain yang sejenis. Tetapi ketika atom yang berbeda itu bergabung dengan atom lain, dia akan terbentuk senyawa dengan susunan yang unik begitu. Seperti ini ya. Jadi ini model bola padat atau model bola pejal gitu. Seperti itu. Nah, apakah betul teori atau model atom John Dalton ternyata perjalanan berikutnya gitu ya, kurang lebih berapa tahun? Hampir 100 tahun lah ya, dari tahun 1808 ke 1897 di masanya Thomson dan kawan-kawan. Saat itu Thomson itu berhasil melakukan satu eksperimen yang namanya eksperimen tabung sinar katoda. Jadi dibalik ya, ini tabung, ini ray itu sinar, nah ini katoda. Oke, jadi eksperimen tabung sinar katoda yang dilakukan oleh Thomson dan kawan-kawan itu dia punya inilah ya, gambarannya itu kayak kita punya tabung kaca nih, tabung kaca yang diberikan tegangan tinggi, katanya ini tegangan tinggi ini arus listrik ya, arus listrik. Dan si tabungnya itu dia dikondisikan supaya benar-benar tekanannya rendah gitu ya. Jadi tabungnya itu sangat rendah tekanannya, bertekanan rendah. Kenapa tekanannya harus rendah? Karena apa? Karena katanya kalau misalnya tekanannya itu 1 atmosfer normal gitu ya. Jadi si arus listriknya itu tidak bisa dihantarkan gitu ya. Jadi tekanannya itu harus dibuat rendah, bahkan sampai 10 pangkat min 2 atmosfer katanya. Jadi benar-benar di bawah tekanan normal. Jadi singkat cerita begini ya. Jadi si lempengnya ini kan kalian lihat ini negatif ya. Ada ada lempeng logam yang bermuatan negatif, itu namanya katoda. Katoda itu adalah elektroda negatif ya. Elektroda negatif itu namanya katoda. Sementara ini pasangannya itu ada elektroda positif, itu namanya anoda. Nah, karena si sinarnya itu muncul dari katoda, maka ini disebut sebagai eksperimen tabung sinar katoda. Nah, apa yang terjadi gitu ya dengan sinar katoda ini ketika dia ditembakkan gitu ya melalui celah ini. Ada celah kan ya. Nah, awalnya sebelum dia diberikan lempeng logam yang bermuatan listrik, ini awalnya nggak ada nih ya, maaf nih, yang atas dan yang bawah ini awalnya nggak ada. Sebelum diberikan lempeng bermuatan listrik gitu ya, ini si garisnya itu lurus gitu, awalnya lurus ke sini nih, Nah
di percobaan selanjutnya Thomson itu kan penasaran gitu ya, apakah ketika kita simpan plat logam yang bermuatan di sini positif dan negatif, sinarnya itu akan tetap lurus. Ternyata justru sinarnya malah berbelok ke lempeng logam yang bermuatan positif. Artinya apa? Artinya sinar katoda itu memiliki partikel yang bermuatan negatif gitu. Nah, muatan negatif inilah yang kemudian oleh Thomson itu disebut dengan istilah elektron. Jadi elektron itu adalah istilah yang yang dibuat oleh Thomson ketika dia melakukan eksperimen ini. Nah, jadi Thomson saking penasarannya dia tuh sampai berkali-kali mengganti lempeng katodanya gitu ya. Jadi si logamnya itu diganti-ganti, tapi hasilnya tetap sama seperti ini gitu ya. Bahkan ketika sampai diberi magnet pun gitu ya, diselubungkan magnet di sini, diganti logam metalnya dengan magnet, ini tetap terjadi belokan gitu ya. Artinya apa? Artinya Thomson itu melihat bahwa setiap unsur itu pasti memiliki muatan negatif yang namanya elektron gitu. Nah, sehingga dari sana dia itu akhirnya merevisi gitu ya, memperbaiki teori atomnya Dalton, diperbaiki gitu ya. Karena apa? Karena akhirnya Thomson membuktikan bahwa atom itu keliru ketika dibilang dia tuh tidak bisa dibagi gitu. Jadi atom itu bukan hanya semata-mata bola kecil gitu ya, tapi dia itu memiliki partikel subatomik yang lain yang lebih kecil bahkan, yaitu elektron. Nah, jadi seperti inilah kurang lebih gambarannya ya. Plum pudding model yang dibuat oleh Thomson di tahun 1904. Ini bayangkan ya, waktunya itu rentangnya hampir beda 100 tahun. Nah, jadi si plum puddingnya itu kan kue khas Eropa gitu ya, kue khas Eropa seperti ini. Plum itu nama buah kan, jadi kue khas Eropa tuh seperti ini. Jadi ada katakanlah ini kismis gitu ya. Jadi ada kismis yang terselip di dalam kue plumnya gitu ya. Nah, jadi Thomson mengatakan bahwa atom itu adalah bola bermuatan positif. Ya. Kenapa dia berani mengatakan bolanya itu bermuatan positif? Karena menurut Thomson seluruh atom itu hakikatnya dia adalah bermuatan netral gitu. Ketika tadi Thomson berhasil membuktikan bahwa setiap atom itu memiliki elektron, nah ini ada elektron kan ya yang dibelokkan itu, berarti kalau memang atom itu harus netral, berarti di dalam atom itu harus ada sesuatu yang lain yang bermuatan positif. Nah, jadi Thomson itu berpikir bahwa seluruh atom hakikatnya itu adalah bermuatan positif, gitu ya. Bolanya itu bermuatan positif, cuman memang di sekitarnya, bahkan di dalam atomnya itu ada elektron-elektron yang bermuatan negatif. Embedded itu artinya terbenam gitu ya. Nah, terbenam. Ada elektron-elektron yang terbenam, terselip gitu ya di dalam atom. Nah, ini versi Amerikanya mungkin kalian bisa bayangkan dia itu plum pudding itu kayak chocolate chips muffin gitu ya, atau blueberry muffins. Nah, kalau versi lokalnya di Indonesia mungkin bayangannya ya kayak kue onde-onde mungkin ya, cuman itu agak keliru sih. Karena apa? Karena kalau onde-onde wijennya gitu ya, yang ibarat elektronnya itu cuma tersebar di permukaan. Tetapi kalau versi Thomson, elektron itu ternyata dia terbenam di dalam di dalam atomnya begitu, dan elektronnya itu dia tidak bergerak begitu ya, cuman terbenam saja. Kita lanjut ya. Jadi, nah ini di tahun 1909, tidak lama ya, kurang lebih 5 tahun setelah Thomson mengemukakan teori roti kismis. Ibu tambahkan di sini. Ini lebih sering dikenal sebagai model atom roti kismis gitu ya. Kismisnya mana ini yang hitam itu untuk kismis. Nah, ini kismis. Kismis itu ibarat elektronnya gitu ya. Nah, gold foil eksperimen lempeng emas ya, lempeng emas itu dilakukan oleh Rutherford dan kawan-kawan. Jadi nggak sendirian sih dia gitu ya.
uh, dia itu kayak gini ya, kurang lebih eksperimen itu. Jadi dia menyimpan lempeng kecil, lempeng tipis yang terbuat dari emas. Nah, di tengah-tengah ini nih, plat atau kaca lah di sini ya, layar yang terbuat dari zinc sulfida. Ya, ZNS. Nah, ini senyawanya nih. Nah, dia kemudian menembakkan gitu ya, menembakkan sinar alfa gitu ya, partikel alfa dari sini nih. Jadi sinar alfanya tuh ditembakkan ke dalam, ke tengah-tengah lempeng emasnya gitu ya, ke tengah-tengah. Nah, yang terjadi setelah ditembakkan ternyata sebagian besar gitu ya, sebagian besar sinar alfanya itu diteruskan gitu ya ke sini. Nah, kalian bisa lihat ya, ini garisnya tuh lebih banyak ke sini kan gitu ya. Garis merahnya itu, sinar merahnya lebih banyak ke sini, lebih banyak yang diteruskan. Tetapi sebagian di antara sinar itu ternyata ada juga yang dibelokkan kayak gini, dibelokkan ya. Ini dibelokkan ke sini. Dan ada juga yang dipantulkan. Nah, sinar alfa itu bermuatan positif loh. Bermuatan positif. Nah, kalian tahu ya, kayak kalau kalian punya magnet nih, magnet kutub kutub utara, kutub selatan. Ketika si kutub selatan itu didekatkan dengan sesama kutub selatan, yang terjadi adalah nempel nggak magnetnya kalau selatan masuk ke selatan. Nah, yang terjadi adalah tolak menolak kan begitu. Beda halnya kalau misalnya si selatannya didekatkan dengan yang utara, dia pasti akan menempel gitu, akan tarik menarik. Nah, ini juga sama, ketika ada satu partikel bermuatan positif ditembakkan, kemudian hasilnya itu adalah dipantulkan, berarti kita berasumsi bahwa di tengah-tengah lempeng logam itu ada sesuatu yang lain yang sama-sama bermuatan positif begitu ya. Kayak gini nih gambarannya ya. Oke, jadi bayangannya beginilah ya. Ini atom-atom emas nih, ada 6 atom emas yang ditembak oleh sinar alfa gitu ya. Nah, sinar alfanya ditembakin begini ya. Sebagian besar itu diteruskan nih. Diteruskan kayak ini nih. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sinar yang diteruskan. Banyak gitu ya yang diteruskan. Kenapa? Karena dia asumsinya itu tidak menabrak apapun gitu ya. Nah, tidak menabrak apapun. Ada juga yang dibelokkan nih kayak ini. Ini dibelokkan. Kenapa? Karena dia hampir mengenai si ini nih, si muatan positif yang ada di tengah-tengah atom gitu ya. Dia dibelokkan, tapi yang ada juga yang dipantulkan. Nah, ini dipantulkan. Sedikit yang dipantulkan. Nah, dari sini Rutherford itu menyimpulkan bahwa gitu ya, sebagian besar atom itu memang berupa ruang kosong gitu, ruang kosong atau ruang hampa. Jadi kurang tepat kalau dia dibilang tuh kayak roti gitu. Kalau roti atau plum, nah kue plum itu, kue kismis ini dia kan padat ya. Jadi ini sekaligus membantah gitu ya eksperimennya atau teorinya J.J. Thomson. Rutherford itu dia membayangkan atomnya itu berupa ruang kosong sebagian besarnya. Buktinya tadi ya, buktinya si sinar alfanya itu dia sebagian besar diteruskan kan begitu. Berarti kan dia lebih banyak tidak menabrak daripada menabraknya kan begitu. Oke. Nah, kemudian hipotesis yang kedua dari Rutherford itu dia mengatakan bahwa sebagian besar massa atom itu terpusat di bagian tengah. Nah, dia akhirnya mengemukakan satu istilah ya, inti atom atau nukleus. Nah, nukleus makanya dia disebut sebagai model nuklir gitu ya, nuklir model. Karena apa? Karena dia orang pertama yang menemukan gitu ya adanya inti atom di dalam atom. Jadi inti atom itu sifatnya kecil gitu ya, padat, bermuatan positif. Yang selanjutnya kita kenal muatan positif di dalam inti atom itu sebagai proton. Ya, ada proton di dalam inti atom. Oke.
selanjutnya apa ya di sini? Elektron tetap ada gitu ya. Elektron ada, tetapi dia bergerak ya, tidak terbenam. Kalau ini dibilangnya tuh bergerak di sekitar inti atom. Random gitu ya. Pokoknya dia itu mengelilingi inti atom, bergerak. Nah, kalau dianalogikan katanya ya, dari beberapa literatur yang saya baca, sebetulnya kenapa sih Rutherford itu mengatakan atom itu sebagian besar berupa ruang kosong? Karena kalau diukur jaraknya ya, jarak dari inti sampai elektron itu, perbandingannya itu kayak apa ya? Jaraknya itu kayak satu mil lah ya, 1 mil. Kalau kalau dibesarkan skalanya, jadi jarak dari inti sampai ke elektron terluar, katanya itu kurang lebih 1 mil. Ya, 1 mil itu kurang lebih 1,6 km. Nah, kalau mau analogi yang lebih real lagi, ini ibarat kalian menyimpan kelereng di tengah-tengah stadion sepak bola, gitu ya. Kelereng bisa kelihatan nggak sama penonton di sini di luar? Kan enggak ya, karena saking kecilnya. Jadi si kelereng yang disimpan di tengah-tengah lapangan sepak bola itu ibarat nukleusnya, gitu ya. Nukleus atau inti atom. Nah, ini si orang-orang yang ada di sekitar stadion ini, entah dia di mana tempatnya, pokoknya asal ada orang gitu ya, dia itu disebut ibarat elektronnya gitu. Pokoknya elektronnya itu selalu bergerak di sekitar nukleus, seperti itu ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, nah ini. Yang keempat adalah planetary model atau model atom tata surya ya. Tata surya. Nah, ini melengkapi Niels Bohr ini melengkapi model atomnya Rutherford dari sisi pergerakan elektronnya. Nah, inti dia tetap sepakat ya. Bohr ini tetap sepakat bahwa atom itu dia mengandung inti, tetap ada di tengah-tengah gitu ya. Cuman dia revisi sedikit dari sisi pergerakan elektron. Dia mulai mengemukakan hipotesis yang menyebutkan bahwa elektron itu mengitari inti atom dalam lintasan atau orbit tertentu gitu ya. Jadi ada orbitnya, bukan random kayak orang di sini ya, kayak orang yang bergerak di sekitar stadion sepak bola gitu ya, lapangan sepak bola, tapi dia tuh rapi gitu ya. Ibarat orang-orang yang duduk di tribun, kan kalau tribun itu suka ada barisan-barisan gitu ya. Nah, gerakannya itu dia seperti lintasan planet yang mengelilingi matahari begini. Nah, masing-masing punya orbit atau kulit. Orbit itu atau kulit. Nah, kulit atau lintasan gitu ya. Ada lintasan ke-1, lintasan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan elektron itu dia bergerak selalu mengitari orbitnya. Gitu ya. Dia juga bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau melepaskan energi. Nah, kapan dia pindah nih? Misalnya ada ini, kamu lihat ya, di sini ada elektron nih, ada elektron. Ketika dia memancarkan energi atau melepaskan energi, dia itu bisa berpindah ke kulit yang lebih dalam. Misalnya dari kulit 4 ke kulit 2 misalnya. Nah, sebaliknya ketika ada elektron dari kulit dalam nih, kulit berapa ini? Kulit 1 ya, kulit 1 elektronnya menyerap atau menangkap energi, dia itu bisa berpindah ke kulit 4. Seperti itu ya. Dan planetary model ini terus bertahan sampai akhirnya dilengkapi gitu ya, dikoreksi oleh model atom yang terakhir, yaitu model atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang, atau ada juga yang menyebutkan model atom awan elektron. Jadi di sini Schrödinger gitu ya, dengan dengan persamaannya, ada rumusnya loh ya sebetulnya ini. Ada persamaan Schrödinger namanya. Dia itu mengoreksi pernyataannya Bohr bahwa elektron itu bergerak di lintasan seperti layaknya
planet yang mengelilingi matahari. Sebetulnya katanya gerakan elektron itu tidak seperti itu. Dia random banget gitu. Jadi kayak kamu kalau lihat apa ya, serangga yang geraknya cepat itu kayak lalat mungkin ya. Kayak lalat kan kamu lihat gerakannya itu tidak muter keliling kan, tapi dia random aja gitu. Random kayak serangga gitu ya, random di sini. Dan posisi elektron itu tidak bisa ditentukan secara pasti. Oke ya, tidak bisa ditentukan secara pasti ada di mana sebetulnya. Yang bisa ditentukan secara pasti itu hanyalah probabilitasnya atau kemungkinannya. Oke. Analoginya begini mungkin ya. Ketika seorang siswa dipastikan masuk ke dalam kelas gitu ya. Nah, selanjutnya kalau tidak kita lihat CCTV, kita kan nggak bisa memastikan banget sebenarnya. Kalau misalnya kita hanya melihat siswa, ada anak masuk ke kelas dari luar gitu ya, nggak ada jendela, nggak ada apa, kita cuma melihat anak tuh masuk. Nah, kita bisa yakin bahwa di dalam kelas itu ada anak yang masuk gitu ya, ada seorang siswa yang di sana. Tapi ibu nggak bisa memastikan dia itu sebetulnya sedang dudukkah, sedang berdirikah, kemudian berdirinya atau duduknya itu ada di pojok, ada di tengah, ada di mana gitu. Tapi yang bisa ibu yakinkan bahwa di dalam kelas itu pasti ada siswa karena ibu melihat gitu ya. Nah, jadi tetap dia itu menyepakati bahwa inti atom itu terdiri dari proton dan neutron gitu ya. Gitu ya. Sebetulnya ini neutron itu ditemukan belakangan ya, tahun 1932 kalau neutron sebetulnya. Tapi ini akhirnya digabung gitu ya teorinya. Nah, inti atom itu dikelilingi oleh awan elektron. Nah, bukan orbit atau lintasan. Jadi di sini gambarnya di apa ya? Jadi kayak kabut gitu. Dan semakin dekat ke inti, itu semakin besar peluang ditemukannya elektron. Nah, kalau ini misalnya dibandingkan di sini dan di sini, di daerah yang gelap ini lebih besar kemungkinan ditemukan elektron daripada yang di luar di sini. Gitu ya. Dan istilah orbit yang dikemukakan oleh Bohr, nah ini kan orbit ya, kalau Bohr itu bilangnya orbit atau lintasan. Kalau di teori yang kelima ini, orbitnya diganti istilahnya itu menjadi orbital. Orbital itu apa? Yaitu dia adalah daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron. Ya. Dan posisi elektron pada orbitalnya itu dinyatakan dengan 4 bilangan kuantum. Ya, nanti ini kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi inilah ya kurang lebihnya model atom yang kita pakai sampai saat ini. Ya, kurang lebih 94 tahun ya. Sampai sekarang ini masih dipakai. Gitu ya. Sampai sekarang masih dipakai karena belum ada teori baru yang mampu meruntuhkan teorinya Erwin Schrödinger seperti itu. Nah, ini kurang lebih ibu gambarkan ada penemuan neutron ya di tahun 1932, 6 tahun setelah ditemukannya model atom Schrödinger gitu. Jadi 6 tahun berikutnya baru ditemukan istilah neutron melalui percobaan yang dilakukan oleh James Chadwick. Tolong ya dihafalkan ini nama-nama penemu proton, neutron, elektron. Kadang itu ditanyakan di soal ujian begitu ya kadang. Nah, ini kurang lebih ya eksperimen yang dilakukan oleh Chadwick untuk menemukan neutron. Jadi sama yang ditembakkan itu partikel alfa gitu ya, partikel alfa. Nah, rincian dari eksperimen ini kalian bisa lihat di buku paket ya, halaman 27, 28. Jadi di sana Chadwick itu menemukan partikel natal, katanya di sini neutron namanya ya. Partikel neutron yang masanya itu sedikit lebih banyak dibandingkan proton. Ya. Oke, Ibu tidak akan lebih dalam membahas eksperimennya gitu ya. Jadi yang ingin Ibu sampaikan di sini bahwa klaim bahwa atom itu adalah partikel terkecil dari materi itu harus
diluruskan gitu ya, harus dibetulkan. Karena apa? Karena pada faktanya ada partikel-partikel subatomik yang menyusun atom. Jadi atom meskipun dia disebut sebagai partikel terkecil penyusun materi, ternyata di dalamnya itu ada yang lebih kecil lagi, gitu ya, yaitu disebut sebagai partikel subatomik. Ada 3 di sini. Ada elektron, proton, dan neutron. Nah, proton dan neutron ini adalah partikel yang menyusun inti atom. Jadi kalau ditanya inti atom itu penyusunnya apa? Ada 2, yaitu proton dan neutron. Ini inti atom atau nukleus ya. Atau kadang disebut juga sebagai nukleon. Jadi apa yang ada di dalam nukleus? Itu ada 2, gitu ya. Ada proton, ada neutron. Seperti ini. Proton itu bermuatan positif. Ya, ini yang positif ada proton. Neutron itu bermuatan netral. Gitu ya. Muatannya 0, netral. Nah, sementara di luar itu ada elektron yang mengelilingi inti atom. Seperti itu. Ya, kurang lebih gambarannya perkembangan model atom selama hampir 2600 tahun ya, orang mencari hakikat dari atom. Karena sampai sekarang itu sebetulnya tidak ada seorang pun yang mampu melihat atom dengan mata telanjang karena saking kecilnya. Kalian tahu ya, ibarat apa ya, analogi seberapa kecil sih atom itu. Nah, kamu tahu ya kertas nih, buku kalian kan tersusun dari kertas-kertas. Kertas itu kan lembarannya tipis banget ya. Kertas kalau kita lihat dari samping kan tipis banget. Nah, konon katanya kalau kita hitung seberapa banyak atom yang menyusun kertas setipis itu katanya sekitar 500.000 sampai 1 juta atom. Ya, kalau gini, atau dengan kata lain begini ya, kalau ada atom sebanyak 500.000 sampai 1 juta yang berbaris rapi gitu ya, membentuk kolom, maka sebesar itulah gitu ya, setipis itulah gitu ya atom tadi membentuk materi. Jadi kebayang ya kalau misalnya kita punya sebatang logam emas yang kemarin kita bahas itu 50 gram itu entah berapa juta, miliar, triliun atom yang ada di sana. Gitu ya. Nah, ini kesimpulannya mungkin ya. Jadi yang ingin Ibu tekankan kepada kalian bahwa di soal-soal itu kadang memang kalian diminta untuk menebak gitu ya, model atom Rutherford itu yang mana gitu ya. Tapi tentu saja di soal nggak ada namanya kayak gini gitu ya, cuman dikasih gambarnya aja. Bohr model atomnya yang nomor berapa nih, nomor 1, 2, 3, atau 4, atau 5 gitu ya. Nah, di sini kalian harus mampu membedakan ciri khas dari kelima model atom tadi. Nah, ciri khasnya kalian bisa lihat nih di sini. Oke. Yang pertama, lihat Dalton. Dalton itu cuma bulat doang, kayak gini ya. Bulat kayak bola doang. Polosan, ini Dalton. Nah, Thomson itu bisa kayak gini gitu ya. Jadi si muatan positifnya itu masih di mana-mana gitu ya, kayak kue kismis tadi. Terus negatifnya juga masih di mana-mana kayak gini. Ngacak gitu ya. Ini Thomson. Rutherford ciri khasnya itu ada inti di sini. Ada inti. Dia kan karena dia sudah berhasil menemukan proton kan tadi ya. Ada inti atom di tengah-tengah banget, tapi kecil. Nih, yang ini nih. Oke, ini inti atom atau nukleon atau nukleus. Gitu ya. Ini ciri khas dari model atom Rutherford. Bohr sama juga ada inti, tapi dia lintasannya tuh udah kayak solar system, kayak lintasan planet. Kayak ini rapi. Kayak gini ya. Nah, yang terakhir ini kayak awan aja gitu ya, kayak awan. Ini model atom yang kelima yang dibuat oleh Schrödinger. Ya, itu saja mungkin pembahasan kita ya. Jangan lupa seperti biasa kerjakan kuis dan rangkumannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.